warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gusti Fauzia dengan NIM 23058084, yang mana saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Nah, pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan kali ini, saya akan membahas tentang sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang mana sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu sarana dan lalu apa itu prasarana? Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang sarana ini merujuk pada segala perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya nih seperti buku, kemudian alat tulis lainnya, komputer, Microsoft di laboratorium, dan perlengkapan olahraga. Sarana ini dapat dipindahkan dan kemudian memiliki jangka waktu, yang mana ketika sarana ini telah rusak, hal ini harus diganti untuk mengoptimalkan kinerja siswa ataupun mengoptimalkan hasil belajar siswa. Nah, kemudian yaitu prasarana. Prasarana ini merupakan fasilitas pendukung yang tidak digunakan secara langsung dalam pembelajaran, tetapi tetap esensial. Nah, contohnya nih seperti gedung sekolah, ruang kelas, kemudian lapangan olahraga, dan perpustakaan. Yang mana prasarana ini tidak dapat dipindahkan dengan mudah dan menjadi bagian dari infrastruktur pendidikan. Nah, sarana dan prasarana merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam menunjang proses pendidikan. Sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa sarana itu merupakan alat-alat yang digunakan secara langsung. Nah, kemudian prasarana ini merupakan tempat siswa itu belajar, dan prasarana ini merupakan tempat siswa itu belajar seperti gedung, ruang kelas, dan laboratorium. Nah, sedangkan sarana merupakan alat yang digunakan oleh pelajar dalam belajar. Itulah yang disebut sebagai sarana dan prasarana. Kemudian, apakah pengelolaan sarana dan prasarana ini penting? Lalu, siapa yang mengelola prasarana dan sarana ini? Nah, sarana dan prasarana ini penting untuk dikelola. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pendidikan berjalan dengan optimal, kemudian meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Selain itu, memastikan sarana dan prasarana digunakan secara maksimal. Kemudian yaitu mencegah kerusakan dan meningkatkan umur pakai fasilitas pendidikan. Nah, jadi teman-teman, sarana dan prasarana ini harus dijaga karena itu merupakan aset penting untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Nah, ketika sarana dan prasarana ini rusak, maka kegiatan pembelajaran akan terganggu juga. Contohnya saja seperti ruang kelas yang rusak, otomatis siswa tidak dapat belajar dan mungkin bisa jadi siswa dipindahkan belajar ke ruangan lainnya. Otomatis hal ini tidak akan dapat mengoptimalkan pembelajaran siswa tersebut. Nah, kemudian siapa yang menjaga prasarana dan sarana ini? Maksudnya tuh siapa yang mengelola sarana dan prasarana ini? Nah, teman-teman tahu bahwa yang mengelola sarana dan prasarana ini yaitu guru. Selain guru juga adanya kepala sekolah. Kepala sekolah ini digunakan sebagai penanggung jawab utama dari sarana dan prasarana ini. Nah, kemudian yaitu adanya wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah dalam bidang sarana dan prasarana ini berfungsi sangat penting dalam mengecek atau kayak melihat-lihat apakah ataupun mendata apakah di kelas ini terdapat sarana yang rusak ataupun prasarana yang rusak. Nah, itu dilakukan oleh wakil kepala sekolah. Kemudian yaitu tenaga pendidikan yang memiliki kompetensi dalam administrasi fasilitas pendidikan. Hal ini ketika sarana dan prasarana rusak tersebut, tenaga kependidikan yang memiliki potensi dalam administrasi fasilitas pendidikan akan melakukan kerjanya, yaitu mengecek kembali apakah benar sarana dan prasarana ini perlu diperbarui. Nah, kemudian yaitu di sini kita akan membahas
kategori sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini dikategorikan ataupun berdasarkan fungsinya dalam pendidikan, yaitu yang pertama yaitu site ataupun lahan. Nah, lokasi yang digunakan untuk mendirikan fasilitas pendidikan seperti tanah, tempat sekolah yang dibangun. Kemudian yaitu building ataupun bangunan. Nah, bangunan fisik yang digunakan dalam proses pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, dan aula. Kemudian yaitu equipment. Equipment ini merupakan perlengkapan yang mana alat yang digunakan dalam pembelajaran seperti adanya komputer ataupun LCD ataupun proyektor dan alat peraga dalam pembelajaran olahraga. Nah, kemudian yaitu furnitur. Furnitur ini merupakan perabotan seperti meja, kursi, lemari, dan perlengkapan lain yang menunjang kenyamanan dalam belajar. Nah, itulah kategori sarana dan prasarana berdasarkan fungsinya. Kemudian yaitu prinsip dasar administrasi sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana ini harus dilakukan dengan prinsip tertentu agar pengelolaannya efektif. Yang pertama yaitu nilai dan harapan masyarakat. Sarana dan prasarana ini harus mencerminkan standar pendidikan yang diharapkan masyarakat. Kemudian yaitu perencanaan bersama, yang mana pada perencanaan bersama ini melibatkan tim yang kompeten dalam menentukan kebutuhan fasilitas. Pada perencanaan bersama ini, tim-tim yang berkompeten dalam menentukan kebutuhan fasilitas siswa seperti apakah pada siswa ini membutuhkan alat tulis ataupun siswa ini menggunakan sarana bantu lainnya, lalu kemudian yaitu penanggung jawab yang kompeten. Administrasi atau sarana dan prasarana harus dikelola oleh tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dalam manajemen aset pendidikan. Yang mana fasilitas sarana dan prasarana ini itu harus ada orang penanggung jawabnya. Nah, ketika sarana dan prasarana ini rusak ataupun harus diganti, nah penanggung jawab inilah yang bertanggung jawab akan hal itu. Kemudian yaitu adanya proses administrasi sarana dan prasarana. Proses pengelolaan sarana dan prasarana ini terdiri dalam 8 tahap utama. Yang pertama yaitu adanya perencanaan. Nah, pada perencanaan ini yaitu tahap menyusun daftar kebutuhan berdasarkan analisis kondisi sekolah. Yang mana menyusun daftar kebutuhan berdasarkan kondisi sekolah. Apakah sekolah tersebut membutuhkan komputer, apakah sekolah tersebut membutuhkan proyektor, kemudian menentukan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Nah, pada tahap perencanaan ini ketika kita telah mengetahui apa kebutuhan yang perlu, maka kita harus mempertimbangkan juga dengan sumber daya yang ada. Apakah ketika kita memenuhi sarana yang ini, kemudian apakah sumber dayanya itu cukup untuk memenuhi sarana prasarana yang kita butuhkan ini? Apapun tidak. Nah, kemudian yaitu pengadaan. Pada tahap pengadaan ini yaitu melakukan pembelian atau penyewaan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Kemudian yaitu memastikan barang yang diperoleh tersebut berkualitas dan sesuai dengan standar pendidikan. Berarti otomatis pada saat tahap membeli, kita tuh tidak membeli asal-asalan, namun kita harus memperhatikan kualitas dan potensi dari sarana dan prasarana yang akan kita beli tersebut. Nah, kemudian yaitu inventarisasi, yang mana pada tahap ini yaitu mencatat semua barang yang telah diadakan ataupun memberikan kode inventaris agar mudah dilacak dan dikelola. Kemudian yaitu penyimpanan. Nah, pada tahap penyimpanan ini yaitu menyediakan tempat penyimpanan yang sesuai untuk barang yang belum digunakan ini. Maksudnya ketika kita memenuhi sarana dan prasarana dan kita kelebihan ataupun sarana dan prasarana tersebut belum digunakan, sarana tersebut belum digunakan, otomatis kita akan meletakkan atau menyimpan terlebih dahulu.
Nah, kemudian itu menjaga kondisi barang agar tetap dalam keadaan baik. Nah, pada tahap menjaga kondisi barang agar tetap dalam keadaan baik ini, semua pihak bertanggung jawab dalam hal ini. Kemudian yaitu penataan. Nah, menata sarana dan prasarana agar mudah diakses oleh pengguna. Kemudian itu memastikan barang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi penggunaannya. Lalu yaitu ada penggunaan. Nah, pada tahap penggunaan ini memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal dalam proses pembelajaran. Kemudian yaitu mengatur jadwal pemakaian untuk fasilitas tertentu agar tidak terjadi benturan kepentingan. Kemudian yaitu pemeliharaan. Nah, melakukan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan pada sarana dan prasarana yang telah tersedia ini. Kemudian memastikan bahwa semua fasilitas tersebut berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan. Kemudian yaitu penghapusan. Nah, pada penghapusan ini mengeliminasi barang yang sudah tidak layak untuk dipakai. Ketika sarana atau prasarana yang telah rusak, maka barang atau benda tersebut harus dieliminasi ketika barang tersebut sudah dikatakan tidak layak dipakai lagi. Kemudian itu menjalankan prosedur penghapusan aset sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yaitu administrasi sarana harus dilakukan secara sistematis agar fasilitas pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Setiap tahapan dalam pengelolaan mulai dari perencanaan hingga penghapusan harus mengikuti prosedur yang benar untuk menjaga efektivitas dan transparansi. Nah, semua pihak termasuk siswa, guru, dan tenaga kependidikan memiliki peran dalam menjaga fasilitas pendidikan agar tetap dalam kondisi baik. Nah, itulah teman-teman yang dapat saya jelaskan terkait tentang sarana dan prasarana dalam pendidikan. Saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang telah saya sampaikan. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.